dalam perjalanan untuk bergabung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Eh, Selalu kita lanjutkan kajian kita pagi ini atas nama Allah SWT, jadi atas rahmat iman Islam yang kita nikmati. Patutnya kita selalu bersyukur kepada Allah dan tak lupa salawat dan taslim kita lanjutkan kepada Tuhan kita Nabi besar Muhammad SAW. Saudarakan hormati Allah, kita akan melanjutkan kajian Kamis minggu lalu yang sengaja kita manfaatkan liburan hari ini. Mudah-mudahan pagi ini masih belum bisa mengganggu atau belum mengganggu banyak aktivitas Bapak Ibu sekalian. Mungkin siang, mungkin barangkali pada liburan atau kemana gitu. Dan mungkin kalau andai kata nanti kajian hari ini tidak tuntas, kita masih ada kesempatan satu waktu lagi hari Kamis minggu depan itu juga sebelum pas hari raya Idul Adha. Jadi masih bisa leluasa untuk jadwal pembahasan masalah kurban. Dan kali ini masih ada waktu andai kata di dalam kajian nanti membuahkan pikiran Bapak Ibu sekalian tiba-tiba kemudian ingin berkorban, ya syarat-syaratnya masih bisa terpenuhi, masih bisa terkejar gitu. Itu sih idenya. Bapak Ibu yang kepada Allah, kita akan lanjutkan kajian fikih kontemporer kita. Yang lalu kita juga membahas tentang beberapa pertanyaan, kemudian jawaban yang sudah disatur dari pengasuh tanya jawab Republika ya, Ustaz ya. Ya, Itu juga suara guru belum terdengar? Masih? terdengar. Ada. Baik, baik kami persilakan Ustaz. Ya, terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Masyarul muslimin wal muslimat, sahabat sehat, Kementerian Kesehatan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, atas izin Allah kembali kita hadir dalam kajian Islam intensif sahabat sehat, yang mana pada pembahasan hari ini kita akan melanjutkan tentang fikih kurban, fikih kontemporer terkait dengan tema kurban. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas 4 bagian dari 8 pembahasan, dan insya Allah kita akan lanjutkan pada hari ini bagian yang kelima, yaitu tentang bisnis hewan kurban. Kemudian bagian keenam, saat penyembelihan hewan kurban. Nanti kalau ada waktu, kita akan bicara tentang bagian 7, yaitu tentang biaya operasional kurban. Dan terakhir adalah distribusi daging kurban. Kita akan masuk kepada bagian yang kelima tentang bisnis hewan kurban. Ini ada 5 pembahasan atau 6 pembahasan dari bisnis hewan kurban, yang mana tentu ketika kita ingin atau sudah niat menyembelih hewan kurban tahun ini,
tentu di sana ada penjual, ada pembeli, bahkan ada broker, ya, penyambung dari antara pembeli dan penjual. Menjadi broker seperti ini, bagaimana ketentuannya? Ya, bagaimana seharusnya seseorang menjadi broker perantara antara pembeli dan penjual? Yang pertama, menjadi broker atas transaksi yang dilakukan para pihak itu memenuhi kriteria halal dan legal. Ya, pembeli punya uang untuk membeli, penjual punya hewan untuk yang dijualnya, dan itu adalah miliknya. Yang kedua, menjadi broker menyampaikan informasi. Informasi yang disampaikan itu sesuai dengan realita, bukan fiktif. Ya, walaupun dia bukan pemilik, tapi dia menjual barang milik orang lain, informasi yang disampaikannya itu benar adanya. Jangan sampai membeli bagaikan membeli kucing di dalam karung. Yang ketiga adalah fee atau bagian hadiah brokernya itu disepakati sebelum mencari atau disetujui penerima jasa setelahnya. Ya, sebelum mencari, para broker ini dapat melakukan perjanjian terlebih dahulu dengan panitia terkait dengan besaran fee-nya. Kadangkala panitia yang ada di lapangan males atau ingin santai, dia nggak mau repot nyari-nyari hewan kurban. Akhirnya dia meminta seseorang untuk mencari. Nah, ini fee-nya harus disepakati dulu. Dapat berapa, dapat berapanya. Ini sebelum mencari harus ada perjanjian terlebih dahulu. Tapi apabila telah mencari, jika broker bekerja terlebih dahulu, lalu menyampaikan kepada calon pengurban atau hewan kurban murah, itu maka sebelum deal harus disepakati terlebih dahulu kesepakatannya berapa fee-nya. Jadi sebelum deal hewan kurban yang akan dibeli, dia harus disepakati berapa besaran bayarannya untuk broker tadi. Nah, yang keempat, sumber fee broker itu disepakati dan tidak menyalahi tuntunan dalam biaya operasional kurban. Dalam artian di sini menjadi broker atau penyambung antara pembeli dan penjual diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat yang berlaku. Kemudian masalah selanjutnya tentang kita membeli hewan kurban saat ini, tapi serah terimanya kemudian. Dalam jual beli, biasanya ketika kita membayar, langsung terima barang saat itu juga. Ini ketentuan umum jual beli. Kita bayar, kita terima barang. Tapi bolehkah beli kurban sekarang, serah terimanya nanti? Dalam fikih jual beli ini disebut dengan bai' salam, ya. Bayar saat ini, terimanya nanti. Nah, ini diperbolehkan, ya, tapi sesuai dengan kaidah fikihnya. Yang pertama, pesan hewan kurban kepada penjual untuk diserah terimakan kemudian. Jadi ada akadnya, akad salam namanya. Man aslafa fi syai'in fa fi kailin ma'lumin wa waznin ma'lumin ila ajalin ma'lumin. Dalam hadisnya, siapa saja yang melakukan baik salam atau salaf, yaitu bayar sekarang terima kemudian, hendaknya ia melakukan dengan takaran yang jelas, timbangan yang jelas, jangka waktu yang jelas, gitu ya, yang diketahui.
Yang kedua syaratnya adalah membeli hewan kurban secara tunai ataupun tidak tunai dan membayar jasa penjual untuk memelihara hewan kurban tersebut hingga waktu serah terima dengan akad beli dan biaya jasa pemeliharaan. Nah, ini intinya adalah dia ada akad ijaroh, ya. Jadi ada biaya jasa pemeliharaan. Nah, ini harus jelas. Yang ketiga adalah dengan cara memboking ya hewan kurban. Jadi dipesan dulu, saya ngetepin ini hewan kurban ini. Dengan fee sehingga pada saat mendekati Hari Raya Idul Adha dibeli secara tunai dengan transaksi ijaroh plus baik ya plus hamish al-jiddiyah atau baik ya jual beli. Jadi dipesan dulu di booking hewannya ini. Nanti ketika Hari Raya Idul Adha datang hewannya kemudian dibayar secara tunai. Jadi dalam pembeliannya ini ada dua transaksi yaitu ijaro sewa jadi apa namanya membooking ada biaya sewanya kemudian ada akad jual belinya. Nah, ini ketentuan ketika kita membeli hewan kurban ada tiga bentuknya yang sesuai dengan syariat. Kemudian masalah selanjutnya beli hewan kurban saat ini kemudian diantar ya hewan kurbannya diantar menjelang hari raya. Hal ini diperbolehkan tapi ada ketentuannya. Hewan yang dibeli harus memenuhi kriteria hewan yang layak kurban secara fikih ya, yaitu hewannya sehat, tidak sakit, tidak cacat, tidak buta, tidak pincang, tidak terlalu kurus ya, serta cukup umurnya. Yang kedua, berat hewan kurban yang dibeli merujuk pada kondisi ketika transaksi. Jadi misalkan pembelian hewan kurban seekor sapi berat dengan bobot 200 atau 300 kilogram. Jadi dengan bobot sekian, harga sekian. Jadi rujukannya pada saat transaksi, bukan ketika pengiriman. Yang ketiga adalah biaya perawatan dan penerimaan pengiriman itu ditanggung sesuai kesepakatan. Apakah kepada penjual ataukah kepada pembeli. Kesepakatannya bagaimana? Nah, ini eh, disepakati bagaimana biaya perawatan dan pengirimannya. Apakah harga yang ditawarkan itu sudah termasuk pengiriman, pengerawatan? Nah, itu harus diketahui antara kedua belah pihak. Yang selanjutnya, yang keempat adalah saat hewan yang dibeli tidak layak kurban, maka pembeli boleh refund, ya, boleh retur, tapi atas dasar kesepakatan. Jadi, ketika misalkan beli hewan udah datang, udah dibayar lunas, tiba-tiba ketika penyembelihan baru ketahuan bahwa hewannya itu sakit, ya, ada hewan sakit. Jadi, ketika dalam akadnya itu kesepakatannya adalah eh, pembeli ya dikembalikan uangnya, maka hal itu disepakati sesuai, maka hal itu dijalankan sesuai dengan kesepakatan. Nah, ini hukum jual beli antara pembeli dan penjual harus jelas akadnya ketika di awal. Ketentuan yang kelima terkait dengan beli hewan kurban sekarang dan diantar menjelang hari raya. Yang kelima adalah harga, DP, dan jenis serta kriteria hewan kurban harus disampaikan dan disetujui oleh pekurban atau pembeli. Jadi harus jelas, ya.
Misalkan harganya 20 juta, DP-nya 1 juta misalkan. Jadi harus jelas di awal, ya. Terus jenis dan kriteria hewan kurbannya juga harus disampaikan. Bobotnya sekian, gitu. Kalau ini disembelih dan dicincang atau dipotong-potong, perkiraan jumlah dagingnya sekian. Kalau dengan tulang-tulangnya sekian, kan itu bisa diperkirakan. Nah, itu harus disampaikan sehingga nanti pekurban atau pembeli itu menyetujui apa yang telah disampaikan. Dan yang terakhir adalah biaya pemeliharaan dan biaya penyembelihan dan distribusi itu bisa diambil dari sedekah kurban atau dana lain yang halal dengan kadar yang lazim. Jadi bukan dari biaya pembelian hewan kurban. Kalau misalkan sapi atau kerbau itu ada 7 saham dengan biaya per orangnya 3.500.000 misalkan, kali 7 orang dengan harga sekian, berarti eh, dari mana operasional penyembelihan eh, hewan tersebut tidak diambil dari dana pembelian hewan kurban, tapi diambil dari sedekah pekurban. Misalkan ada saweran, contoh yang misalkan kami lakukan adalah para murid, para siswa ada sedekah kurban. Dia nggak mampu untuk membeli satu hewan kurban, tetapi dia ingin bersedekah. Ada yang 5.000, ada yang 10.000. Nah, ini bisa dijadikan biaya untuk operasional penyembelihan dan distribusi. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masalah lainnya terkait dengan kurban, kadangkala kita mendapatkan iklan supaya kurban banyak yang beli, itu ada sistem cashback, ya. Kurban dapat cashback. Harganya sekian akan dapatnya sekian. Nah, cashback ini boleh diberikan atas pembelian hewan kurban selama memenuhi kriteria. Yang pertama, ada kejelasan perjanjian antara para pihak. Jika transaksinya melibatkan marketplace, maka transaksi terjadi dengan 3 pihak, yaitu pekurban sendiri, yang kedua adalah pengelola kurban atau panitia, dan yang ketiga adalah marketplace. Nah, harus disepakati, harus ada kejelasan perjanjian dari masing-masing pihaknya. Kemudian yang kedua, sumber cashback disepakati dan tidak menyalahi aturan biaya operasional kurban. Ya, jika melalui marketplace, maka cashback bersumber dari dana marketplace. Tapi jika dari pengelola kurban, dari panitia, maka tidak boleh bersumber dari biaya operasional kurban yang melebihi kadar lazimnya. Alasannya apa? Karena cashback menjadi daya tarik untuk meningkatnya kurban. Ya. Yang kedua, menunaikan amanah dan penggunaan biaya operasional kurban. Jadi cashback itu tidak diambil dari biaya operasional kurban yang melebihi kadar lazimnya. Masalah terakhir, sebelum terakhir, terkait dengan flash sale kurban. Ya, jadi pengen kurban cepat. Ya, diperbolehkan ketika memenuhi beberapa kriteria, yaitu rukun syarat dan adab berkurban terpenuhi. Yang kedua, sumber diskon, ya, itu halal, bukan rekayasa atau manipulasi. Nah, adapun rukun syarat dan adab terpenuhi, seperti misalkan lembaga zakat atau lembaga filantropi atau lembaga kemanusiaan penyelenggara kurban mampu menyediakan hewan kurban sesuai dengan permintaan calon pekurban
pada hari H sesuai dengan kesepakatan. Jadi lembaga atau filantropi penyelenggara kurban itu ya punya hewan kurban sendiri gitu. Bukan sebagai brokernya, tapi dia punya hewan kurban sendiri. Sehingga dia mampu menyesuaikan atau menyediakan sebagaimana yang diminta oleh para pekurban. Harganya bisa didiskon. Yang kedua, ketika sumber diskon itu dari yang halal, di mana transaksi antara penyelenggara kurban dengan penjual kurban itu sah, yang memenuhi kriteria jual beli. Karena tadi eh, pembelian hewan kurban itu ada 3 skema, ya. Yang pertama dengan akad salam, beli kurban sekarang tapi serah terimanya nanti, yang tadi sudah kita sampaikan. Yang kedua, beli secara tunai dan membayar jasa untuk pemeliharaan sampai serah terima dengan akad beli dan biaya jasa pemeliharaan. Nah, akad yang ketiga, skema pembelian hewan kurban itu dengan cara booking, kemudian dibeli secara tunai ketika hewan kurban diantarkan. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terakhir dari eh, permasalahan bagian yang kelima ini adalah tentang adanya iklan, bolehkah menulis kuota kurban terbatas, gitu ya. Sebagai daya tarik pada calon pekurban, dia harus segera dengan iklannya itu ada keterbatasan kuota kurban. Secara prinsip, tuntunan konten marketing terkait dengan kuota kurban terbatas itu, jika memenuhi syarat-syarat berikut, maka itu diperbolehkan. Yang pertama adalah setiap informasi, ya, dan konten marketing itu tidak boleh ada manipulasi, ya. Jadi sesuai dengan realita yang ada. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, penggalan hadisnya, jika kalian berjual beli, katakanlah tidak ada tipu daya. Jadi dalam kita memarketingkan hewan kurban, tidak ada yang ditutup-tutupi. Yang kedua, pemasaran yang tepat sasaran, husnul taswiq, dan kualitas barang yang dijual atau husnul bidha'ah merupakan bagian dari tuntunan dan maqasid syariah. Nah, adapun teknis strategi, bahasa marketing itu sesuai dengan uruf atau kelaziman yang berada. Yang penting adalah pemasaran itu tetap tepat sasaran, kemudian kualitas barang itu adalah kualitas yang terbaik. Sebagai contoh misalkan, dibuat pilihan bahasa yang marketable, tetapi harus jujur dan juga santun. Seperti dalam kata-kata kuota terbatas tadi, tanpa harus menyebutkan berapa ekornya. Nah, itu boleh-boleh saja, asal tadi ya, informasi yang diberikan tidak manipulatif. Nah, bagaimana ketika terjadi manipulasi, maka keberkahan jual belinya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jual beli menjadi tidak berkah, ya. Dalam satu hadis, apabila keduanya berlaku jujur, yaitu antara penjual dan pembeli, dan saling berterus terang, keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, jika mereka berlaku dusta dan saling menyembunyikan cacat, maka akan hilang keberkahan jual beli di antara keduanya. Transaksi jual beli itu bisa bernilai ibadah manakala ada saling terus terang dan kejujuran dari masing-masing pihak. Penjual memberikan keterangan, penjelasan tentang barang yang dijualnya sesuai dengan kondisinya. Apakah ada yang cacat ataukah ada
kekurangan yang lainnya. Nah, ini dalam marketable harus disampaikan. Jadi bukan hanya keunggulan barang produknya saja yang disampaikan, tetapi juga kekurangannya juga disampaikan. Sehingga pembeli tahu dan harga yang ditawarkan, harga yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang dipasarkan. Jadi pembeli memahami hewan kurban misalkan ada berat bobotnya berapa, disampaikan, diketahui ketika ditawarkan hewan kurban. Jadi eh, seperti itu kira-kira pembahasan yang pertama tentang bisnis hewan kurban. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bukannya tidak boleh bisnis hewan kurban, tapi harus sesuai dengan kaidah fikihnya. Selanjutnya, fikih tentang penyembelihan kurban. Ya. Bagaimana ketika hewan kurban yang akan kita sembelih rupanya memiliki penyakit PMK, mulut dan kuku? Apakah kurbannya itu diperbolehkan atau bagaimana kondisinya? Kita bisa melihat ketika PMK ini terjadi terhadap hewan yang akan kita sembelih, itu ada gejala klinis tapi kategorinya ringan. Ya, kategori ringan seperti lepuh ringan pada celah kuku, kondisi hewannya itu lemas, lesu, tidak nafsu makan, bahkan keluar air liur lebih dari biasanya. Kategori ringan ini maka hukumnya sah, tetap sah dijadikan hewan kurban. Karena tidak ada cacat, cuma hanya dia sekedar lemas saja. Tapi jika kategori berat, seperti misalkan lepuh kukunya itu hingga menyebabkan kuku terlepas, ya, atau juga menjadi cacat, ya, pincang, nah, tidak bisa jalan, ya, yang mana PMK ini membuat kondisi badan hewan tersebut menjadi sangat kurus, maka ini tidak sah untuk dijadikan sembelihan kurban. Nah, kondisi yang ketiga, bagaimana ketika ini divonis hewan kurban memiliki gejala kategori berat tapi sudah sembuh, gitu ya. Nah, ini melihat jika sembuhnya dari penyakit ini pada rentang waktu diperbolehkannya menyembelih hewan kurban, yaitu tanggal 10 setelah sholat Id sampai hari tasyrik terakhir tanggal 13 4 hari ini, maka hewan tersebut ketika sudah sembuh sah dijadikan hewan kurban. Tapi ketika saat sembuh dari PMK, dari penyakit ini, lewat dari rentang waktu yang diperbolehkan berkurban, ya setelah tanggal 13 Zulhijjah, maka itu disebut dengan sedekah, bukan disebut dengan kurban. Jadi, waktu kurban sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya adalah setelah sholat Idul Adha di hari 10 Zulhijjah sampai hari tasyrik terakhir 13 sebelum matahari terbenam. Ini adalah waktu menyembelih hewan kurban dan dinilai ibadah kurban. Adapun jika dilakukan sebelum sholat atau setelah tanggal 13 atau setelah matahari terbenam masuk tanggal 14 Zulhijjah, maka itu dianggap sebagai sedekah saja, bukan ibadah kurban. Ini patut untuk kita pahami bersama. Memang sama-sama menyembelih hewan, tetapi kurban atau udhiyah waktunya terbatas, waktunya sudah ditentukan. Selanjutnya terkait dengan bagaimana cara menyembelih kurban. Ya, tataran teknisnya di sini Al-Fakir tidak dalam mengajari, mungkin ada di antara peserta yang lebih paham. Paling tidak
tuntunannya sebagai berikut. Yang pertama adalah tentang persiapan, ya. Penyembelih, orang yang menyembelih adalah kategori dewasa, yaitu mumayyiz, muslim mumayyiz, ya, bisa membedakan antara yang hak dan batil. Ini kriteria utama. Kemudian mampu dan paham tata cara menyembelih hewan, ya. Bagaimana apa yang disembelihnya, nah itu dia memahami tata cara. Ini terkait dengan persiapan. Pisau yang atau golok yang disiapkan itu harus tajam, ya, tidak boleh tumpul sehingga tidak menyakiti hewan yang akan disembelih. Kemudian posisi hewan kurban ketika akan disembelih lebih utamanya itu direbahkan, ya, ditiduri, di eh, dirobohkan, ya. Nah, kecuali kalau unta itu tidak dirobohkan karena sulit, ya. Tapi unta dibuat bagaimana dia menghadap kiblat. Nah, adapun kerbau atau sapi atau kambing itu direbahkan untuk supaya tidak membahayakan orang yang menyembelih, maka kaki hewan kurban tadi itu diikat, ya. Karena kalau nggak diikat, dia akan meronta-ronta ketika disembelih. Dan diikat, dipegangin, sehingga memudahkan penyembelih untuk menyembelih hewan kurbannya. Kemudian setelah direbahkan kakinya diikat, hewan kurban dihadapkan ke sebelah rusuk yang kiri. Jadi rebahnya itu rusuk sebelah kirinya. Dan ini menyembelih hewan kurban ini, baik yang menyembelih dan hewan yang disembelih itu dihadapkan ke arah kiblat. Ya, makanya dia rusuk kirinya direbahkan, kemudian penyembelih dan hewan ini dihadapkan ke arah kiblat. Ketika menyembelih, mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Ya. Disampaikan kurban ini untuk siapa, kemudian ketika menyembelih dengan mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Apa yang dipotong, apa yang disembelih, yaitu memotong saluran makanan, ya. Begitu pula saluran pernafasan dan dua pembuluh darah yang ada di leher hewan kurban. Ya. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan satu kali dan dibuat secepat mungkin sehingga tidak menyakiti hewan yang disembelih. Dalam satu hadis, jika kalian menyembelih, maka baguskanlah cara penyembelihannya dan tajamkanlah pisaunya, serta mudahkanlah kematian hewan sembelihannya tersebut. Nah, setelah menyembelih hewan kurban, pastikan aliran darahnya mengalir, ya. Ya, ketika aliran darah mengalir, tandanya ini sudah mulai sakarat maut, ya. Adanya gerakan hewan ini, yang tadinya kakinya diikat masih dipegangin ikatannya sampai kakinya itu sudah tidak bergerak, menandakan hewan tersebut sedikit demi sedikit tapi pasti dia akan mati uh, setelah kehabisan darah keluar moncor dari leher yang sudah disembelih. Nah, ketika sudah mati baru dilakukan pengulitan, ya. Jadi jangan sampai belum mati belum apa udah dikuliti terlebih dahulu. Nah, ini diantara adab-adab dalam menyembelih hewan kurban. Lalu bagaimana masalah selanjutnya? Apakah pekurban itu harus melihat hewan yang disembelihnya? Ya, tuntunannya adalah jika dia mampu untuk melihat itu lebih baik. Tetapi hukumnya tidak wajib. Ya, hukumnya tidak wajib. Walaupun ada hadis yang memerintahkan bahwa berdirilah wahai Fatimah untuk kurbanmu dan saksikanlah. Kata saksikanlah walaupun ini adalah perintah, tapi maknanya tidak wajib.
Sama seperti ada perintah kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Ini walaupun perintah tapi tidak wajib, sesuai dengan kebutuhan kadarnya. Nah ini apakah harus melihat? Maka jawabannya adalah tidak wajib. Tapi kalau misalkan dia eh, bisa menyaksikan, maka itu menjadi eh, keutamaan tersendiri. Sahabat sehat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berkaca pengalaman pada pertemuan yang lalu dengan pembahasan yang relatif singkat, padat, tapi banyak pertanyaan, sedangkan waktu kita sudah masuk pukul 8.20, maka bagian 7 dan bagian 8 terkait dengan biaya operasional dan distribusi, insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan pekan yang akan datang, yaitu pada hari ke-9, hari Arafah, karena sudah diumumkan kemarin, saat ini, hari ini adalah hari kedua Zulhijjah. Hari kemarin, hari Rabu adalah hari pertama Zulhijjah, sehingga nanti Kamis depan insya Allah kita sudah masuki hari ke-9 Zulhijjah yang bisa disebut dengan hari Arafah. Disunahkan bagi yang tidak haji untuk berpuasa Arafah, puasa hari tanggal 9 Zulhijjah, karena pahalanya itu menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Saran saya, pekan depan bagi para peserta sahabat sehat ini dalam kondisi berpuasa Arafah. Dan insya Allah kita Insya akan Allah. lanjutkan kajian untuk fikih kurban bagian 7 dan 8 tentang biaya operasional dan distribusi hewan kurban. Demikian kita akan mencoba untuk berdiskusi, sharing-sharing, ada yang pengalaman dalam menyembelih, kita buka forumnya pada pagi hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasan beberapa hal tadi. Yang pertama adalah transaksi jual beli kurban, kemudian keabsahan menyembelih dan akadnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, silakan bila ada yang ingin ditanyakan, bisa kita diskusikan. Tentu mungkin saya juga mancing pertanyaan juga Ustadz. Nah, Ustadz, tadi kan diceritakan bagaimana transaksi jual beli. Nah, apakah transaksi jual beli, ya anggaplah ada kecurangan-kecurangan pasti akan muncul di transaksi itu pasti peluangnya besar, terutama ini dari pihak broker yang biasanya mencari untung. Nah, apakah transaksi ketidakadilan, kecurangan yang terjadi di transaksi ini akan mempengaruhi keabsahan kurban itu sendiri? Jangan sampai gara-gara transaksinya orang lain yang dikorbankan atau yang melakukan kecurangan, kemudian yang niat berkorban tadi juga terimbas dari keabsahan kurban tadi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang satu aja deh nanti. Ini satu lagi dari Mbak Wiji. Mbak Wiji, makasih Mbak Wiji. Ustadz bertanya, apakah boleh menerima bonus pembelian hewan kurban? Bonus pembelian hewan kurban misalnya mendapatkan bonus kambing ketika membeli 3 sapi tanpa akad di awal. Diakhiri transaksi penjualan transaksi si penjual memberikan bonus ke panitia. Apa panitia boleh menerima bonus itu? Demikian Ustaz. Ya, wallahu alam. Eh, yang pertama terkait dengan berpengaruh nggak dengan misalkan ada broker yang menjadi perantara antara pembeli dan penjual ketika dia mendapatkan keuntungan Keuntungan yang curang, besar. kecurangan gitu mungkin. eh, ya, saya nggak menyebut kecurangan karena asal gini, eh, kalau terkait dengan keabsahan keabsahan penyembelihan hewan kurban itu nggak ada masalah gitu ya, karena keabsahan eh, penyembelihan sah atau tidaknya itu tidak terkait dengan eh, pembelian penjualan secara langsung. Tetapi terkait dengan tadi misalkan eh, menyembelihnya dengan pisau yang tumpul atau hewannya dalam kondisi sakit, pincang. Nah, ini terkait dengan sah atau tidaknya. Nah, adapun pembelian ini eh, makanya dalam akad jual beli
itu semuanya harus jelas, gitu ya. Semuanya harus jelas. Semuanya juga ingin untung, gitu. Tadi misalkan jika terdapat misalkan entah itu semuanya kecurangan ataupun hal-hal yang eh, tidak jelas, eh, tidak disampaikan ya kekurangan-kekurangannya, maka itu akan mengurangi keberkahan. Jadi harta yang didapati itu walaupun sebanyak apapun menjadi harta yang tidak berkah. Nah, ketika misalkan hewan kurbannya mengalami kekurangan dalam hal fisik, nah itu yang nanti akan menjadi eh, apakah ini sah atau tidak sah, gitu ya. Misalkan, rupanya tidak disebutkan oleh penjual atau oleh broker bahwa hewan ini eh, kupingnya yang satu bagus, yang satu kecil, gitu. Artinya ada kelainan. Nah, ini kalau tidak disampaikan, ini nanti berpengaruh pada keabsahan. Tapi ketika disampaikan dan pembeli menerima, eh, tidak masalah. Tapi kalau misalkan itu adalah hal yang cacat, itu sudah dari ketentuan fikihnya menjadi tidak sah, gitu. Jadi broker tadi yang ya namanya gitu, namanya broker ingin mendapatkan untung dari selisih, utamanya memang harus ada akad di awal. Fee-nya berapa, gitu. Nah, ini kan kadang-kadang panitia kurban ini kan nggak mau capek jalan mencari hewan kurban. Dia ngutus orang. Nah, ngutus orang ini kan ya tadi broker tadi gitu ya. Atau broker tadi menawarkan ke berbagai tempat untuk kalau mau beli hewan kurban sama saya gitu. Nah, itu ketika oke iya, harus disepakati besaran eh, apa namanya, biayanya berapa, dealnya berapa, keuntungannya berapa, sehingga sudah jelas di awal akadnya seperti itu, jadi sama-sama enak di kemudian. Adapun pertanyaan terkait dengan apakah menerima bonus pembelian hewan kurban diperbolehkan, ya. Jadi ketentuan asasinya adalah ini kan bagian dari marketing, ya, marketing. Jadi kadangkala bagaimana seseorang bisa tertarik untuk membeli hewan kurban, ada iklannya, ada marketingnya. Nah, misalkan dalam marketingnya itu kalau misalkan beli satu dapat sekian, ada kan tadi ada cashback atau apa gitu ya. Ya itu harus sesuai dengan ketentuan. Tadi kalau misalkan dengan cashback ya, cashbacknya rupanya ini berbentuk kambing gitu ya. Nah, maka kita lihat dapat cashbacknya itu harus ada kejelasan antara masing-masing pihak gitu ya. Kalau misalkan jelas, maka boleh diterima. Kalau nggak jelas gitu ya, misalkan eh, tiba-tiba diiklankannya itu dapat bonus. Tapi ketika sudah membeli, eh, baru dikasih tahu bahwa bonus ini kalau membeli sapi yang harganya di atas 500 kilo. Kalau cuma-cuma 200 kilo yang harganya kecil sedikit, ya nggak dapat. Nah, ini kan ada ketidakjelasan di awal. Nah, ini eh, membuat eh, keberkahannya itu menjadi hilang, ya, keberkahan dalam akad jual beli. Dalam ibadah penyembelihan hewan kurban ini eh, banyak sekali yang patut untuk kita fahami. Jadi bukan hanya sekedar eh, pembagian atau nanti distribusi atau bagaimana fikih menyembelihnya, tetapi ketika ada urusan penjualan dan itu ada yang membeli, di situ ada keuntungan. Nah, ini pun harus diatur sesuai dengan akadnya di awal.
Ketika akadnya jelas, nah ini kita jalani. Tapi ketika akadnya tidak jelas, gitu ya, ini patut untuk kita akhiri, kita mencari ya broker atau mencari penjual yang memiliki akad yang jelas. Ada juga misalkan brokernya itu sekaligus dia nanti yang menyembelih hewan kurban. Jadi ada bonusnya begitu. Jadi biasanya kalau kita jagal itu kan ada bayar berapa sekian. Tapi kalau belinya sama dia free biaya jagal. Nah, ini kan sebagai bentuk ini juga, bentuk marketing juga gitu. Jadi harus jelas di awalnya seperti apa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan langsung dari Pak Fauji. Silakan Pak Fauji. Terus kemudian yang kedua saya bacakan dulu. Ini dari Pak Nur Said juga. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin bertanya. Ada larangan bagi yang berkurban untuk memotong kuku dan rambut yaitu mulai 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bagaimana bagi petugas sebagai pelayan masyarakat yang harus menjaga kebersihan diri, apakah boleh memotong kuku meskipun petugas ini berkurban? Gitu. Demikian Ustaz. Ditambah lagi Pak Nur, silakan. Pak Fauji, monggo. Oke, mohon izin. Apakah suara saya terdengar, Pak Ustadz? Siap, terdengar. Alhamdulillah, terdengar. Alhamdulillah. Ini mohon maaf, ini saya juga lagi ikut pelatihan penyembelian ini. Alhamdulillah. Robot. Boleh sharing-sharing, Pak. Iya, nah nanti coba materinya saya share nggih. Terima kasih Pak Ustadz. Begini terkait adat penyembelian nggih. Ini kan kadang kita sebagai panitia kan eh, tidak, kadang ada yang seorang pengkorban itu ada yang minta akad, diakadkan. Saya terima, maksudnya saya serahkan kambing ini sebagai korban atas nama keluarga saya. Ada yang tidak, menaruh saja gitu tanpa akad. Itu gimana? Apakah sebaiknya diakadkan atau tidak waktu penyerahan itu? Terus ketika mungkin kalau menyaksikan tadi sudah disampaikan, ketika tidak bisa menyaksikan tidak apa-apa, tidak menyaksikan. Tapi akadnya itu sebetulnya yang paling penting, apakah seperti apa akad yang betul ketika menyerahkan korban atau ketika ikut ikut arisan korban lah gitu. Yang pertama. Terus kedua terkait ketika hewan korban itu kan mungkin saya pernah mengalami dulu Pak Ustadz tahun berapa ya itu korban ketika diturunkan dari mobil itu jatuh jatuh sehingga pincang sampai kan malam ya malam mau penyembelihan itu sampai pagi itu dongkrok istilahnya nggak bisa bangun itu kayak masih kesakitan. Nah itu hukumnya seperti apa Pak Ustadz? Kalau seperti itu apakah bisa diteruskan menjadi sah atau ada pertimbangan lain mungkin harus ditukar atau seperti apa? Nah itu waktu itu jatuh sehingga kakinya tidak bisa bangun. Seperti itu. Terima kasih. Iya. Wallahu a'lam. Eh, saya tanggapi dulu yang pertanyaan Pak Fauzi. Eh, Memang dalam akad ya, ini penting ya. Pertama terkait dengan jual beli akadnya, kemudian akad serah terima kepada panitia. Karena biasanya di Indonesia lazimnya itu menggunakan dengan panitia, ya. Padahal kalaupun tidak dengan panitia pun nggak masalah gitu. Jadi misalkan kita satu keluarga ada 1 ekor kambing, kita sembelih aja, ya panitianya kita-kita juga begitu. Nah itu nggak masalah gitu. Atau kita titipkan kepada panitia, entah itu masjid, biasanya Kemenkes juga ada kepanitiaan, itu akadnya juga harus jelas. Ketika memberikan hewan kurban, jadi panitia ada yang eh, sebagai penitipan penyembelihan, gitu ya. Ada juga panitia yang sekaligus dia broker. Nah, ini juga harus jelas gitu ya. Broker dalam artian ada jamaahnya yang eh, nitip uang untuk dibelikan hewan kurban. Nah, ini harus jelas akadnya. Kayak gitu. Nah, adapun tadi yang saya pahami adalah penitipan hewan kurban. Jadi datang ke panitia dengan bawa hewan kurban, gitu ya. Nah, ini akadnya harus jelas. Nah, ketika dititipkan hewan kurban itu untuk disembelih, maka
segala hal yang berkaitan dengan hewan kurban, misalkan operasional, misalkan ada eh, biaya perawatan, biaya penyembelihan. Nah, itu harus akadnya harus jelas. Jadi misalkan panitia menyampaikan pengumuman bahwa yang menitipkan hewan kurban ada biaya operasionalnya sebesar misalkan ya 200.000 misalkan. Sehingga 200.000 ini akan dipakai untuk pembiayaan operasional, penyembelihan, konsumsi, apa namanya beli-beli buat kantong plastiknya, kemudian bayar jagalnya dan sebagainya begitu. Nah, ini harus jelas eh, begitu. Nah, misalkan eh, kasus yang lain, rupanya panitianya ini bukan hanya sekedar penitipan, tapi juga broker. Ada orang yang memberikan uang itu untuk dibelikan. Nah, ini harus jelas uang ini untuk hewan kurban atau plus dengan biaya operasional. Sebaiknya memang harus dipisah. Harus dipisah. Biaya operasional itu bukan dari uang eh, hewan kurban. Karena hewan kurban itu semuanya itu diberikan untuk hewan kurban. Tidak ada yang apa namanya diambil dari hewan kurban itu atau dijadikan bisnis dari hewan kurban tersebut. Wallahu alam, kira-kira tanggapannya seperti itu. Yang kedua tadi terkait dengan eh, apa ya, mau soal sama tadi bisa diulang yang kedua tadi. Hewan Eh, saat diturunkan itu Pak Ustadz, oh pincang. iya, jadi Iya. saat diturunkan. Jadi saya review dulu ketika beli dalam kondisi sehat, sehat walafiat gitu ya, tidak ada cacat dan tidak ada kekurangan sama sekali gitu. Hingga tibalah waktu mau penyerahan diantar menjelang Idul Adha. Nah, ini yang juga patut untuk kita pahami. Nah, ini eh, kadangkala ya kadangkala kita harus perlu menyampaikan kepada yang bawanya itu agar hati-hati dalam eh, menurunkan dari kendaraannya itu. Karena ini akan berpengaruh pada hewan tersebut. Tapi ketika terjadi, misalkan tadi apa yang telah disampaikan, eh, ketika pengiriman rupanya ada apa namanya menjadi cacat ya, tadi pincang, rupanya setelah eh, diantarkan dia nggak bisa bangun begitu ya, karena posisi kakinya ini ya wallahu alam di awal ketika pembelian apakah ada akad yang tadi bisa retur, bisa ganti atau tidak gitu. Bagusnya memang harus jelas di awal di akadnya gitu. Makanya ini menjadi pengikat, akad itu menjadi pengikat gitu. Adapun terkait dengan penyembelihannya, insya Allah itu tetap sah karena ketika membelinya, ketika transaksi pembeliannya itu dalam kondisi sehat. Berbeda dengan misalkan dalam kondisi tidak sehat ya, karena berbagai macam, misalkan ada penyakit PMK dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda. Tapi kalau misalkan ketika dibelinya itu akad awalnya itu dalam kondisi sehat, kemudian terjadi satu kendala dalam proses pengiriman, itu dilihat akadnya bagaimana. Tapi untuk penyembelihan, insya Allah mudah-mudahan Allah SWT terima, tetap sah dalam penyembelihan hewan kurban. Wallahu alam. Adapun dengan yang tertulis dalam chat Pak Nur Said terkait dengan larangan bagi yang berkurban, bagi yang niat ya kurban, kadangkala niatnya itu baru muncul ya di tengah-tengah, misalkan di tanggal 5 gitu ya, baru niat. Karena apa? Karena baru kelihatan duitnya. Adapun ketika eh, mau masuk Zulhijjah, duitnya belum kelihatan, sehingga dia nggak niat. Tapi ketika itu, ketika tanggal 5 gitu, atau misalkan tanggal 8, tanggal 9 gitu, atau bahkan sudah sampai tanggal 10, 11 gitu, duitnya baru ada, ya masih sah untuk bisa berkurban. Artinya apa? Ketika ada larangan, ini bagi niat yang di awal gitu ya, dalam bulan Zulqa'dah ini sudah ada
niatan untuk berkurban tahun ini, maka memang adabnya ini Al-Fakir memahaminya ini sebagai adab dalam kita berkurban untuk tidak memotong kuku dan rambut. Ini sebagai adabnya aja, gitu. Nah, bagaimana misalkan berbeda dengan misalkan orang yang pergi haji ketika ihram, kan nggak boleh memakai wangi-wangian, nggak boleh motong rambut, nggak boleh apa namanya hal-hal yang kalau hal itu dikerjakan bagi orang yang berihram maka itu terkena penalti, bisa jadi ihramnya batal dan lain sebagainya. Nah, adapun orang yang niat untuk kurban tiba-tiba dia motong kuku, motong rambut, apakah kurbannya batal? Kan nggak begitu. Jadi berbeda. Tidak dikiaskan dengan orang yang sedang berihram, kemudian dia melanggar ketentuan ihram. Nah, itu bisa membatalkan ihramnya atau ada penalti membayar dam dan lain sebagainya. Nggak, adapun yang berkurban, niat berkurban, maka ada adabnya yaitu dia tidak memotong hewan kurban sampai tidak memotong rambut dan kuku sampai hewan kurbannya itu disembelih, ya. Waktunya itu sampai hewan kurban itu disembelih. Kalau disembelihnya tanggal 13 berarti sampai tanggal 13. Begitu ya. Bukan hanya sekedar sampai tanggal 10 Zulhijjah, ya. Tahun ini kita insya Allah Lebaran Idul Adhanya jatuh pada hari Jumat. Sebagian tempat, sebagian masjid, sebagian panitia mengundurkan penyembelihannya di hari tanggal 11, hari Sabtu. Kenapa? Karena ber apa namanya bertabrakan dengan sholat Jumat di siang harinya. Makanya di ada yang mengundurkan di hari Sabtu. Makanya ketika seperti itu berarti ya memotong rambut dan kukunya dilakukan setelah hewannya disembelih. Lalu bagaimana ada petugas ya dia sebagai pelayan masyarakat harus menjaga kebersihan gitu. Menjaga kebersihan ini kan ya misalkan kukunya dalam waktu 1 pekan atau 10 hari maksudnya 2 minggu maksimal begitu kan mungkin belum terlalu panjang ya gitu ya. Tidak terlalu panjang beda dengan yang udah sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Nah itu kan bisa panjang banget gitu ya. Makanya eh, belum terlalu panjang ya diusahakan ditahan untuk mau memotong kukunya. Ditahan sebentar, ya maksimal itu kan cuma 13 hari saja gitu ya. Intinya belum. Bagaimana membersihkannya? Membersihkannya ya sebagaimana biasa ya cuci tangan. Kalau ada kotoran-kotoran dibersihkan seperti itu. Jadi ditahan, ditunda dulu untuk memotong kukunya. Begitu pula rambutnya gitu ya. Al-Fakir kemarin di tanggal akhir bulan Zulqa'dah karena niat insya Allah akan melakukan penyembelihan hewan kurban, maka sebelum di akhir hari itu di tanggal karena kita tanggal 1 kemarin hari Rabu di hari Selasa Al-Fakir mencoba untuk ya meratakan kepala rambut itu jadi dilakukan di akhir bulan Zulqa'dah untuk memenuhi adab-adab dalam kita berkurban di tahun ini. Wallahu alam bishawab. Demikian. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, masih ada lagi yang ingin didiskusikan? Mungkin barangkali saya sebelum apa transaksi pokoknya baru dapat informasi atau pengetahuan yang tadi bisa istilahnya diminimalisir, kurangilah kemungkinan-kemungkinan yang menyebabkan tidak sahnya hewan kurban kita. Jadi kita bisa mengantisipasi lebih awal. Itu kenapa kayak ngajaknya pada tanggal merah gitu, supaya masih ada waktu persiapannya. Kalau besok yang minggu depan itu tinggal 1 hari. Nah itu Iya. kalau mungkin distribusinya nggak apa-apa. Kalau itu bicara soal distribusi. Tapi ketika membeli itu mungkin andai kata ada persyaratan yang mengikat menyebabkan tidak sahnya kurban, itu bisa kita antisipasi. Itu tadi, Ustaz. Makanya, wah tanggal merah kok kajian toh Pak gitu. Ada yang nanya seperti itu. Tidak apa-apa. Kan tadi juga 1 minggu. Kemudian cuman pagi hari 1 jam. Insya Allah ini menambahkan hasanah ilmu kita.
Baik, saya Biasanya yang kira hadir juga di atas 50, ini sekarang setengahnya, Pak. Alhamdulillah, ya memang tanggal tanggal merah begitu. Tapi ini bagus lah. Sebenarnya ada satu lagi, Bu Emma. Bu Emma, kami persilakan bertanya langsung. Terima kasih Pak Sakri. Mohon izin nggak hidupin kamera ya Pak Sakri? Monggo silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam. Saya ingin Warahmatullahi. bertanya nih Pak Ustadz, kalau kita berkorban kan 7 orang jadi 1 ekor sapi, Ya, apakah kita itu mendapat pembagian dari 1 ekor apa namanya pembagian dari si pengorban gitu? Itu harus diminta atau bagaimana ya Pak Ustadz? maksudnya apa nih? atau Pembagian apa nih? maksudnya dapat jatah apa enggak dari korbannya gitu. Oh, Gitu. jatah, dapat Oke. jatah. Maksudnya itu memang ada jatahnya atau harus diminta ya itu jatah pengorban itu. Oh ya, Eh, ya. apa harus diminta atau memang sudah ada ketentuannya? Kalau kambing kan sepot paha ya, apa sebengkal paha. Tapi kalau sapi, apakah harus diminta atau memang bagaimana ya ininya kok haknya tersebut? Terima kasih. Oke. Eh, jadi eh, yang perlu untuk kita pahami adalah hewan kurban yang kita sembelih atau titipkan sembelih oleh panitia itu murni semuanya adalah untuk dibagikan secara gratis kepada siapa saja, kepada tiga bagian. Yang pertama adalah pekurban. Jadi pekurban dapat jatah, dapat hak, ya. Yang kedua bagi orang yang meminta, yang ketiga bagi orang yang tidak meminta. Artinya murni 100% itu dibagikan. Tidak ada yang diperjualbelikan, gitu ya. Dibagikan gratis. Nah, adapun ketika misalkan tadi yang dicontohkan sapi atau yang sebelumnya mungkin kambing, nggak harus paha kanan gitu, belakang gitu, nggak harus gitu ya. Tapi lazimnya kadang-kadang mintanya begitu, lazimnya begitu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW suka dengan paha belakang kanan begitu. Nah, kalau misalkan sapi bagaimana? Ya tujuh-tujuhnya dapat. Masing-masing dapat yang sama. Misalkan dapatnya 3 kilo. Misalkan dari daging, empelak, dan lain sebagainya. Gitu. Atau lebih dari itu. Artinya semua bagiannya sama. Misalkan 3 atau 5 kilo, 4 kilo, semuanya sama. Kalau 3 kilo kali 7 berarti 21 kilo adalah untuk kurban. Nah, selebihnya dibagi sesuai dengan kesepakatan dari panitia tersebut. Jadi gitu. Intinya adalah semua yang hewan kurban itu distribusinya nanti kita akan masuk pada distribusi ya nanti di akhir kan depan insya Allah itu semuanya dibagikan tidak diperjualbelikan itu ya semuanya dibagikan bagaimana dengan diperjualbelikan nanti secara rinci kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang tapi intinya kaedahnya adalah semua hewan kurban baik dagingnya, kepalanya, kulitnya, tanduknya, dan segala macam, semuanya itu dibagikan. Jadi tidak ada yang diambil manfaat untuk kepentingan entah itu panitia atau kepentingan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Alhamdulillah. Terima kasih. Bapak Ibu, apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oh, nggak ada jam kerja jadi Jadi agak dibuka. longgar gitu, oke. Saya Oke. lupa. Agak Biasanya setengah longgar sembilan dah waktunya. ini. Oke, oke Bapak Ibu sekalian, yang dirahmati Allah. Jadi mungkin apa Mas Pak apa Mas Gus I- Mahmudi? Izin Pak Kiai, Oke, teman satu monggo. kampung nih Tat, Masya Allah. senior, Oke. senior. Gus Mahmudi, silakan. Tat izin Tat, ini Diizinin. kan biasanya itu kan ada perlakuan yang berbeda antara orang yang berkurban karena nazar dan eh, tidak nazar gitu ya. Kalau tidak salah, kalau nazar itu kan dia tidak mendapatkan pembagian eh, daging gitu ya, tidak dapat bagian sepersekian persennya itu. Nah,
pernah kejadian di suatu panitia kurban itu mereka tidak menanyakan gitu ya kepada yang berkurban apakah dia nazar atau tidak, sehingga kejadiannya yang berkurban karena nazar itu kemudian mendapatkan bagian gitu. Nah, kalau hal yang seperti itu karena keteledoran dari panitia, apakah kemudian mempengaruhi keabsahan dari kurbannya atau tidak? Mohon pencerahan. Matur suwun Pak Kiai Sakri, mohon izin. Terus Gus, monggo Ustaz. Ya, eh, saya akan menjawabnya secara luas dulu ya. Jadi patut untuk kita pahami secara eh, apa namanya pemilihan eh, pemilihan kata-katanya gitu. Misalkan begini, ini hewan ingin disembelih, gitu ya. Sama-sama semua hewan disembelih, gitu. Tapi ada yang nilainya kurban. Ini yang pembahasan kita saat ini yang dilakukan setelah sholat Idul Adha tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam. Ini yang disebut dengan ibadah kurban. Seseorang datang dengan hewannya, entah itu kambing, sapi, unta, sebagaimana atau lain-lainnya, kemudian disembelih dalam rangka mendekatkan diri pada Allah ibadah di tanggal waktu yang tadi telah disebutkan. Yang kedua, ada orang eh, nggak mau niat kurban, tidak niat kurban, tapi dia ingin menyembelih kambing atau sapi. Waktunya pas dengan penyembelihan hewan kurban 10 sampai 13 tadi. Tapi dia nggak mau niat ini hewan kurban. Itu jatuhnya adalah sedekah saja. Gitu. Sebagai contoh misalkan begini. Ada orang datang ke panitia, Pak, ini ada kambing saya buat sedekah. Buat makan panitia nanti konsumsi siang. Jadi tolong disembelih yang pertama, kemudian setelah selesai ini langsung dimasak semuanya seutuhnya untuk makan panitia. Jatuhnya sedekah, bukan kurban. Gitu ya. Dua. Yang ketiga, tadi pertama tentang kurbannya, yang kedua tentang sedekahnya. Yang ketiga, ada orang nazar. Nah, kalau nazar kan hukumnya wajib. Kalau kurban tadi hukumnya sunnah, ya. Tapi kalau udah nazar, hukumnya wajib. Nazarnya apa? Menyembelih seekor kambing misalkan. Nah, ini beda lagi dengan tadi eh, kurban. Oke, jadi patut untuk dibedakan, dipilah-pilih. Ada yang tadi hukumnya kurban 10 sampai 13, ada yang sedekah tadi, ada yang nazar, yang wajib. Misalkan saya kalau naik jabatan nazar nyembelih seekor kambing gitu. Nah, ini hukumnya wajib. Kalau waktunya disamakan di tanggal 10 sampai 13, jatuhnya nazar, bukan kurban. Ada lagi yang misalkan yang keempat, contohnya tadi udah ya kurban, sedekah, nazar, tadi saya lupa dari sekarang. Intinya tiga, nanti kalau yang keempat bisa beda lagi. Intinya sesuai dengan niatnya, sesuai dengan niat. Oh, yang keempat akikah. Akikah beda lagi, gitu. Niatnya akikah, gitu. Bukan kurban. Jadi ketika menyembelih, yang penyembelih itu menyebutkan ini adalah akikah, ya. Atas nama ini, itu menjadi pahala-pahala akikah. Padahal keempat-empatnya itu sama-sama menyembelih seekor hewan, kambing atau sapi. Gitu. Kalau akikah kan kambing ya, bukan sapi.
Gitu. Tapi jadi harus dipilih masing-masing tadi niatnya di awal. Semuanya sama-sama menyembelih, tetapi beda dalam hal niat. Yang kaitannya dengan tema kita adalah kurban, ya. Kurban 10 sampai 13. Tapi kalau ada niatnya akikah, ada niatnya sedekah, ada niatnya nazar, dibarengin waktunya ya sesuai dengan ketentuan. Nah, adapun distribusi gitu ya, lazimnya seperti apa? Kalau nazar ya nazar untuk siapa saja, dibagikan semuanya gitu. Kalau kurban memang ada hak untuk eh, pekurbannya ya. Kalau pekurbannya misalkan saya udah terima nih hak saya mau bagi lagi, oh silakan juga gitu. Jangan lupain juga yang kita bicara gitu. Kalau ada yang mau dikirim ke sini boleh juga gitu. Jadi pekurban boleh menerima, boleh juga memberikan semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi banyak nih, Oke, menarik soalnya, Ustaz. Alhamdulillah. Demikian Gus Mahmudi. Pak Fauzi nanya lagi. Oke, Pak Fauji Nggih, ada mohon mungkin, izin. Pak. Oke, silakan Nggih, Pak Fauji. karena masih terus terang masih ganjel ini saya sebagai panitia daripada eh, kepikiran terus Pak Ustadz, mohon Masya Allah. izin saya sampaikan. Pak Ustadz begini, ini problemnya. Di tempat saya itu ada seorang yang wah ayah lah, dia korbannya bukan hanya satu kambing, katanya Masya itu Allah. sampai 20-30 kambing, bahkan sapinya itu Barakallah. yes, sampai buat katanya lebih dari 5 apa, banyak lah istilahnya, dia korbannya banyak karena memang cukup banyak gitu Pak Ustadz. Terus dia itu eh, kan dekat dengan saya ya, maksudnya akrab, terus ada yang lebih dekat saya suruh ke sana. Coba kalau berkenan berkorban di tempat kami gitu kan. Mm-mm, Nah terus temannya itu ke sana dan dikasih dua mm-mm, kambing yang satu buat kamu tapi bayari 500.000. Nah, sangat murah kan sebetulnya di bawah standar, tapi bayari 500.000 itu mm-mm, akadnya. Terus yang satu ini saya, cuma saya itu dia tidak, mohon maaf, tidak ngasih operasionalnya untuk penyembelihan. Harusnya kan kita panitia itu ada 150.000 untuk mm-mm, operasional. Nah, terus yang satu itu yang kebetulan yang dikasih itu 500.000 itu dia juga tidak punya, mohon maaf Pak Ustadz. Akhirnya mohon maaf, ini bukan anu ya, ya sudah saya kasih 500.000 buat jenengan kayak gitu. Ya sana saya niatnya sedekah untuk jenengan sebagai silahkan untuk menebus itu, menebus kambingnya gitu. Tapi dia juga tidak punya operasional yang 150.000 juga Pak Ustadz. Lain sebagai panitia, bolehkah ini gajinya seperti apa? Kan harusnya ketika berkorban, operasional itu harusnya kan dipenuhi 150.000-nya. Nah mm-mm. ini tidak ada semuanya. Ini harusnya seperti apa sebagai panitia ini? Ini Iya, iya, mohon iya. pencerahannya, ini jadi ganjel ke saya juga. Apakah bisa ditanggung dari uang panitia? Kan beberapa, mohon maaf, yang dikira itu ada yang memang sodakoh nyumbang uang buat sodakoh acara penyembelihan ada memang itu. Iya, Apakah bisa disampaikan dari situ itu ya Pak Ustadz? iya, Mohon iya. Ya, pencerahannya Pak Ustadz. sekalian Ustadz tambah pertanyaan Bu Wardah. Jadi kita berkorban di atas namakan anak kita. Boleh tidak, Ustadz? Mohon penjelasannya. Jadi berkorban, Bu Wardah berkorban itu atas nama anaknya. Gitu. Iya. Wallahu alam. Jadi biaya operasional ini nanti pada bagian 7 ya, pekan depan secara lebih detailnya kita akan sampaikan. Tapi kurang lebih kalau misalkan biaya operasional itu bukan dari biaya hewan kurban, gitu ya. Secara kaidahnya, ketentuannya biaya operasional bukan dari biaya hewan kurban, gitu. Nah, dari mana dapat biaya operasional? Ya, misalkan ada kepanitiaan tadi disebutkan ada orang memberikan hewan kurban, menitipkan hewan kurban untuk disembelih, ada biaya operasionalnya 150.000, itu satu. Ya. Bukan satu-satunya, tapi itu satu yang pertama. Sumber biaya operasional. Nah, dari mana lagi? Misalkan ada orang yang patungan, ya tadi yang saya sebutkan di tempat kami ini, para murid, para siswa ada patungan
masing-masing ada yang 5.000, ada yang 10.000, sesuai dengan ini dikumpulin, kemudian ini kan namanya sedekah, tapi itu bisa jadikan hewan kurban, diniatkan untuk siapa, salah satu dari murid itu. Nah itu bisa, tapi kan ini pengumpulan ini dari sedekah-sedekah para murid. Nah ini kelebihannya itu bisa dipakai untuk biaya operasional. Dua. Yang ketiga, misalkan ada masjid atau musola, bisa diambil dari uang kas masjid. Tiga. Artinya, biaya operasional itu diambil bukan hanya dari pungutan pekurban. Kalau dia misalkan tadi tidak memberikan, dia ngasih hewan kambing secara free, secara gratis, tapi nggak mau ngasih uang biaya operasional, ya panitia nggak masalah gitu. Paling nggak kan kurang dari biayanya itu kan apa namanya biaya operasional nggak nambah gitu ya. Tapi hewan kurbannya jadi nambah gitu. Nah, hewan kurban jadi nambah sehingga untuk distribusi bisa lebih banyak lagi. Wallahu alam bisawab. Untuk ininya rinciannya insya Allah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Bab 7 itu tentang biaya operasional kurban. Saya rasa materinya sudah dibagikan pada pekan yang lalu ya. Mungkin bisa dibagikan sekarang lagi untuk mengingatkan, bisa dibaca-baca lagi. Wallahu alam. Nanti Mbak Mi akan bagi. Bu Wardah mungkin Bu, yang berkorban atas nama anaknya apakah diperbolehkan? Iya, jadi kurban atas nama anak. Jadi eh, minimal satu keluarga itu satu hewan kurban. Paling tidak begitu. Ya, tahun ini misalkan diatasnamakan pada ayah, tahun depannya pada bunda, tahun depannya lagi pada anak. Jadi bisa digilir seperti itu. Jadi eh, bolehkah kita berkurban diatasnamakan anak kita? Ya boleh, nggak masalah, tidak ada. Gitu. Yang menjadi masalah kemarin sempat kami pada beberapa tahun yang lalu sempat kami berdiskusi, ada yang ditulis namanya sebagai pekurban ya. Pekurban itu orang sudah wafat. Misalkan ayah saya sudah wafat tapi ditulis sebagai pekurban. Nah ini menjadi khilaf. Kenapa? Orang sudah wafat sudah tidak ada lagi kewajiban untuk ibadah, tapi pahala dari kurban itu boleh disampaikan. Jadi gini, pekurbannya itu yang masih hidup untuk keluar dari khilaf. Pekurbannya itu orang yang masih hidup, tapi diniatkan pahalanya untuk yang sudah wafat. Itu boleh, gitu ya. Berbeda dengan pekurbannya yang sudah wafat. Gitu. Nah ini dari mana pekurban sudah wafat uangnya? Padahal dia sudah nggak ada lagi harta warisan, harus disepakati oleh ahli waris, begitu. Makanya uh, khurujun anil khilaf, keluar dari khilaf, pekurbannya orang masih hidup, tapi pahalanya gitu ya, diberikan kepada yang sudah wafat. Nah itu diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah demikian tadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah diskusi kita. Jadi kalau tadi hewan apa operasional apa korban ya tadi ya. Pokoknya di luar dari eh, harga korban Ya, itu. Boleh betul. ditanggung oleh siapa saja. Mau Ya, temannya nyutur koin boleh, iya, panitia juga begitu. boleh. Enggak intinya kan begitu. Pokoknya jangan mengganggu gugat korban utuh ya ini untuk korban. Nah, di luar itu Begitu. nggak ada kewajiban sebenarnya. Nah panitia jangan mengeluh kalau nggak dikasih operasional gitu. Lillahi ta'ala semuanya pada ibadah sebenarnya. Nah, Betul. tapi prinsipnya memang butuh yang lain-lain. Nah itu paling tidak tadi sampai di kalau bisa ambil infak masjid boleh. Nah itu artinya dijaga benar yang korban utuh untuk korban statusnya. Ini ada 27 yang hadir. Minimal di Kementerian Kesehatan ada 27 kambing, Pak. Alhamdulillah, insya Allah. Ini tapi bukan di Kementerian Kesehatan semuanya Oh dari gitu. Makassar. Pak Fauzi dari Iya, iya. Makassar, dari Probolinggo. Kemudian ada Pak Masya Allah. Nur Said dari Makassar. Tersebar di beberapa tempat. Alhamdulillah. 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 Baik, terima kasih Bapak-Ibu yang dirahmati Allah. Ada lagi yang ingin bertanya? Izin satu lagi Ustadz ya. Oh, monggo Silakan. silakan. Yang sapi itu kan harus 7 orang ya Ustadz. Kalau umpamanya di bawah 7 orang punya nilainya sudah cukup, boleh nggak Ustadz? Ya tinggal tambahin satu aja, Bu. Namanya gitu aja. Iya, Ditambah nama aja ya Ustadz. iya. Saya nih masih 6 orang nih, masih nunggu satu orang. Ya, nunggu satu orang. Kalau dia dapat, alhamdulillah, gitu ya. Artinya misalkan masing-masing sahamnya itu misalkan 3 juta.
Kalau 7 kan 21 juta, dapat yang bobotnya sekian. Jadi kalau cuma 6 kan berarti cuma 18 juta gitu kan. Ya berarti bobotnya lebih kurangan dikit dari yang 7 gitu kan. Ya kita tinggal namain satu nama, ya apa namanya, eh, bisa untuk berkurban gitu. Jadi tetap namanya harus 7 orang. Ya biar ini lengkap semuanya. Ya sesuai dengan Pak hadisnya. Ya, Baik. Demikian Bu Wadah. Jadi kalau sekaligus 6, mengumumkan saya masih kurang satu orang. nah, ya, barangkali Ada yang mau ada yang ikut. ingin kontribusi, Ustadz masih membutuhkan 1 orang lagi untuk bergabung. Tiga Dipersilakan koma Bapak enam Ibu juta. sekalian. 3,6 ya Ustadz ya. Kalau saya 3,6. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu yang terhormati Allah, diskusi kita pada pagi hari ini Alhamdulillah membawakan manfaat yang luar biasa untuk pengetahuan kita. Ada satu lagi kita mau tutup. Ada Bu Eva. Ya, sudah Bu Eva, monggo Bu Eva. Nanti ini sudah jam 9:05. Monggo silakan. Habis ini mungkin kita sudahin ya. Silakan Bu Eva langsung. Ya, izin. Assalamualaikum Pak Ustadz, Pak Sakti, Bapak Waalaikumsalam. Ibu. Mohon izin saya tadi nggak ngikuti dari awal, cuman ini masih menjadi ini sih karena nggak ngikuti dari awal mungkin mungkin sudah ada disampaikan ataukah belum. Karena saya pernah dengar ini sedikit Ustadz. Kalau kita menerima jatah untuk kurban, apakah ya jatah kurban kita itu harus dihabiskan dalam masa waktu tertentu seperti akikah, ataukah itu boleh dengan tanpa tenggang waktu gitu? Itu Ustadz satu. Kemudian yang kedua, mana yang lebih afdal ketika kita memberikan mau berkurban ketika di tempat kita itu sudah cukup banyak, kita memilih tempat yang lain gitu ya. Karena sepengetahuan kita ini cukup banyak gitu. Tapi memang kita nggak tahu berapa sih banyak orang yang memang yang membutuhkan sesuai dengan syariat yang di tempat kita gitu ya. Seakan kalau melihat dari jumlah hewan kurbannya cukup banyak sehingga kita beralih ke mungkin bisa jadi ke negara lain yang menurut kita di situ sedang tertimpa musibah atau sedang mendapat kezaliman gitu. Nah, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Secara detailnya, Bu, wallahu alam, ini nanti yang kita bahas tentang distribusi bagian 8 ya pada pertemuan yang akan datang. Minimal seperti ini. Jadi eh, hasil kurban berupa daging dan lain sebagainya itu tidak harus dihabiskan di 4 hari. Tanggal 13 harus habis itu tidak. Makanya karena tidak harus dihabiskan, ketentuannya nggak masalah, boleh sampai kapan aja, gitu ya. Eh, supaya ini bisa ber apa namanya bertahan lama, ada yang dibuat dengan olahan, ya. Ada yang bentuknya apa namanya sih, yang kalengan itu ya, sehingga bisa menjangkau jauh, di mana sekaligus menjawab pertanyaan yang kedua. eh, Jika di lingkungan kita yang sudah banyak, maka sangat sangat boleh untuk di lingkungan, kalau yang di kita ini di Indonesia ini ada yang di 3T gitu ya, ada terluar, terjauh atau apa namanya itu boleh didistribusikan ke mereka. Bahkan juga nanti di bagian depan kita akan sampaikan bagaimana kita berkorban untuk Gaza, untuk Palestina yang saat ini sangat membutuhkan. Eh, Lembaga fatwa di Libya, lembaga fatwa eh, apa namanya Palestina itu memang menganjurkan ya masyarakat umat Islam khususnya yang berada di kawasan terdekat itu berkurban di sana gitu. Kenapa? Karena kebutuhan yang sangat akan eh, makanan pangan ya. Walaupun tidak bisa disampaikan di tanggal 10, 11, 12, 13, tapi penyembelihannya di tanggal itu, tinggal distribusinya menunggu pintu perbatasan dibuka itu sangat memungkinkan. Makanya banyak yang dengan model pengalengan yang masukkan dalam kaleng, tapi tidak diperjualbelikan. Ditulis di dalam kaleng itu, ini daging kurban, itu ya, daging olahan kurban, tidak diperjualbelikan karena nggak boleh diperjualbelikan hasil dari kurban tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Memang di kami juga dalam
program kurban ini juga membuka kurban untuk di Gaza, bahkan karena kami alumni dari Mesir juga kami juga khususnya teman-teman yang alumni juga berkurban untuk yang saudara-saudara kami yang ada di Mesir. Karena Mesir juga kalau bagi kami ini juga sangat juga membutuhkan uluran tangan di kita. Jadi boleh untuk berkurban bukan di lingkungan kita, tapi juga untuk lingkungan terjauh. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, demikian. Terima kasih Ustadz jawabannya. Dan ini sudah jam 9.10 menit. Mungkin kita sudahi dulu karena memang cukup siang aktivitas kita pada hari ini, mungkin juga menunggu Libur Pak, libur. ada yang libur, ada yang juga tidak libur, ya mungkin ada aktivitas lain gitu. Masya Allah. Baik, kita sudahin pertemuan kita pada hari ini. Kita tutup. Monggo Ustadz dipimpin doa untuk kajian kita. Monggo. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الصعب إذا شئت سهلا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل عملنا هذا صالحا ولوجهك خالصا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا اللهم ألهمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, insyaallah dicapai oleh Allah doa kita bersama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, usai sudah perjumpaan kita pada Kamis pagi ini. Kita jumpa pada Kamis minggu depan. Jangan lupa kita masih ada lanjutan kajian lagi yang berkaitan dengan kurban. Dan mudah-mudahan kita bisa bergabung lagi untuk memperdalam pengetahuan kita tentang kurban. Demikian, mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa jumpa lagi Kamis depan. Waalaikumsalam Ustaz, warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Jazakallah, Ustaz Ustaz. Salman, Pak Yai, Gus, Bapak hati-hati Ibu, salam Gus. sehat. Di jalan. Makasih Nggih. juga nih Pak Ustadz, Kak Sapri. Nggih, Assalamualaikum. sama-sama. Salam.